Pernah nggak lu ngerasa, makin keras lu kerja, makin jauh lu dari kata cukup? Lu naik gaji, tapi harga rumah naik 2 kali lipat. Lu nabung mati-matian, tapi daya beli tabungan lu menguap dimakan inflasi. Dengerin baik-baik, lu nggak lagi kurang usaha. Lu cuma lagi kalah di sebuah permainan yang aturannya sengaja dibikin buat lu kalah. Apa yang lu pegang di dompet lu itu bukan harta, itu adalah instrumen utang. Sebuah kertas sulap yang nilainya bisa dimanipulasi dari udara kosong oleh mereka yang pegang mesin cetaknya. Kita sekarang berada di puncak kiamat finansial, di mana sistem perbankan global sudah jadi skema Ponzi terbesar dalam sejarah. Dan lu adalah korbannya. Hari ini, gua bakal bongkar gimana sistem uang gaib ini bekerja, gimana utang dijadikan rantai digital untuk mengunci masa depan lu, dan kenapa menabung di bank sekarang adalah cara tercepat untuk jadi miskin secara perlahan. Sebelum saldo lu benar-benar jadi angka nggak berguna, lu wajib paham aturan main baru ini. Tekan subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya, karena informasi di video ini adalah satu-satunya sekoci sebelum kapal ekonomi ini benar-benar tenggelam. Lu mau tetap jadi budak sistem atau mau mulai ambil alih kemudi? Kita gas! Lu mungkin mikir kalau uang yang lu pegang itu berharga karena ada emasnya di bank sentral. Dulu iya, sekarang enggak sama sekali. Kita harus balik ke tahun 1971, sebuah tahun yang mengubah takdir finansial seluruh umat manusia. Sebelum tahun itu, dunia pakai sistem gold standard. Artinya, setiap dolar atau rupiah yang dicetak harus ada emas fisik yang menjamin nilainya. Lu nggak bisa cetak uang sembarangan kalau lu nggak punya emas tambahan. Uang saat itu adalah bukti kepemilikan harta. Tapi semua berubah saat Presiden AS Richard Nixon secara sepihak mutusin hubungan dolar dengan emas. Sejak detik itu, dunia resmi masuk ke era fiat money. Kata fiat berasal dari bahasa Latin yang artinya biarlah terjadi. Maksudnya apa? Uang punya nilai cuma karena pemerintah bilang itu punya nilai. Sejak saat itu, uang nggak lagi dijamin oleh logam mulia, tapi cuma dijamin oleh janji dan kepercayaan kepada pemerintah. Uang berubah dari harta menjadi kertas kepercayaan. Masalahnya, begitu ikatan dengan emas diputus, rem cetak uang pun hilang. Pemerintah dan bank sentral bisa nyetak uang sebanyak mungkin dari udara kosong hanya dengan ngetik angka di komputer. Lu bayangkan, lu harus kerja lembur, peras keringat, dan korbanin waktu tidur buat dapat gaji. Tapi di sisi lain, ada sekelompok elit yang bisa dapat jumlah uang yang sama cuma dengan sekali klik. Inilah ketidakadilan sistemik. Makin banyak uang gaib yang mereka cetak dan sebar ke pasar, makin gak berharga uang yang lu simpan di bawah bantal atau di rekening. Inilah alasan kenapa harga nasi goreng, harga motor, sampai harga rumah terus naik tiap tahun. Itu bukan karena barangnya jadi makin mewah, tapi karena nilai mata uang lu yang terus sampah. Lu lagi dirampok lewat inflasi. Mereka nggak perlu masuk ke rumah lu dan ambil dompet lu. Mereka cukup cetak uang lebih banyak dan secara otomatis daya beli dari hasil kerja keras lu selama sebulan langsung berkurang. Tahun 1971 adalah titik di mana manusia berhenti menabung harta dan mulai dipaksa menabung utang. Dan kalau lu tetap main pakai aturan lama di sistem yang baru ini, lu bakal terus miskin seberapa keras pun lu bekerja. Lu mungkin mikir kalau lu nabung 10 juta di bank, uang itu bakal diam di brankas nungguin lu datang buat narik. Itu salah besar, bro. Disinilah sihir perbankan modern dimulai. Namanya fractional reserve banking. Artinya, bank cuma wajib simpen sebagian kecil dari uang lu, biasanya cuma sekitar 10%. Terus sisa yang 90% kemana? Bank bakal pinjemin uang itu ke orang lain buat cicilan motor, modal usaha, atau kartu kredit. Dengerin baik-baik, kalau lu nabung 10 juta, bank cuma simpen 1 juta. Terus mereka pinjemin 9 juta ke orang lain. Tiba-tiba, di sistem komputer ada uang 19 juta yang tercatat. 10 juta di rekening lu, 9 juta di rekening peminjam. Padahal uang fisiknya cuma ada 10 juta. Bank baru saja menciptakan uang 9 juta dari udara kosong. Mereka dapat untung dari bunga atas uang yang sebenarnya nggak pernah ada.
Inilah alasan kenapa perbankan adalah bisnis paling sakti di dunia. Mereka nggak perlu kerja keras buat dapat uang. Mereka cuma perlu ngetik angka di komputer buat dapat bunga dari keringat lu. Masalahnya, sistem ini sangat rapuh. Inilah yang memicu apa yang disebut bank run. Kalau semua nasabah bank mutusin buat narik uang mereka secara fisik di hari yang sama, bank itu bakal bangkrut seketika. Kenapa? Karena uangnya emang nggak ada. Sistem ini bikin jumlah uang yang beredar jadi meledak tanpa ada pertambahan barang atau jasa yang nyata. Hasilnya, inflasi lagi. Lu diperas 2 kali. Pertama, uang lu diputar buat keuntungan bank tanpa lu dapat bagi hasil yang adil. Kedua, nilai tabungan lu makin turun karena bank terus-terusan mencetak uang digital lewat kredit-kredit baru ini. Lu kerja buat dapat uang real, tapi lu berkompetisi dengan bank yang bisa nyiptain uang gaib dalam satu kedipan mata. Kalau lu nggak sadar cara main ini, lu bakal terus heran kenapa saldo bank lu bertambah, tapi hidup lu nggak makin kaya. Setelah mereka berhasil bikin uang lu jadi nggak berharga lewat inflasi di segmen 1, sekarang mereka pakai cara yang lebih halus buat ngunci hidup lu, utang. Tapi mereka nggak nyebut itu utang, mereka nyebutnya fasilitas, limit, atau skor kredit. Pernah mikir nggak, kenapa sekarang aplikasi belanja, ojek online, sampai bank, semuanya nawarin pay later atau kartu kredit dengan sangat agresif? Bahkan buat beli makanan yang bakal lu keluarin di kamar mandi besok pagi aja, mereka tawarin cicilan. Kenapa? Karena sistem butuh lu kejebak dalam cicilan. Lu harus paham satu rahasia besar. Utang adalah cara mereka membeli masa depan lu hari ini. Pas lu pakai kartu kredit buat beli barang yang nggak mampu lu beli tunai, lu sebenarnya lagi mencuri waktu kerja lu di masa depan. Lu dipaksa kerja 1 tahun, 5 tahun, bahkan 20 tahun ke depan cuma buat bayar gaya hidup lu hari ini. Inilah yang disebut rantai digital. Begitu lu punya cicilan rumah, cicilan mobil, dan tumpukan pay later, lu kehilangan keberanian buat protes. Lu nggak bakal berani resign dari kerjaan yang toksik. Lu nggak bakal berani mulai bisnis impian lu. Karena lu takut skor kredit lu hancur dan nggak bisa minjem lagi. Skor kredit bukan bukti kalau lu kaya. Itu adalah bukti seberapa patuh lu dalam mencicil rantai lu sendiri. Sistem ini didesain supaya lu terus merasa butuh barang-barang mewah demi validasi sosial. Yang dibeli pakai uang yang belum lu dapet, buat bikin orang yang lu gak suka jadi terkesan. Mereka pengen lu tetap jadi budak produktif yang patuh, yang setiap tanggal 1 langsung setor gaji ke bank buat bayar bunga. Lu bukan lagi pemilik hidup lu, banklah pemilik waktu lu. Selama lu masih bangga sama limit kartu kredit yang besar tapi nggak punya aset nyata, lu sebenarnya cuma budak yang punya rantai lebih mengkilap dibanding budak lainnya. Banyak orang mikir inflasi itu fenomena alam, kayak hujan atau panas yang nggak bisa dikontrol. Itu bohong besar. Inflasi adalah kebijakan. Inflasi adalah pajak tersembunyi yang lu bayar tanpa pernah lu tanda tangani dokumennya. Lu mungkin bangga gaji lu naik tiap tahun. Tapi kalau kenaikan gaji lu cuma 5% sementara harga telur dan bensin naik 10%, lu sebenarnya bukan makin kaya. Lu makin miskin dengan cara yang sangat halus. Lu dipaksa lari lebih kenceng cuma buat sekedar bertahan di posisi yang sama. Kenapa ini disebut pajak buat si miskin? Karena ada perbedaan besar gimana orang kaya dan kelas menengah nyimpen harta. Orang kelas menengah dan bawah diajarin buat nabung uang kertas. Masalahnya, uang kertas adalah aset yang paling hancur dihantam inflasi. Sementara itu, orang kaya, mereka nggak nyimpen kekayaan dalam bentuk uang tunai yang nilainya menguap. Mereka nyimpen dalam aset nyata, tanah, saham, komoditas, dan emas. Disinilah letak ketidakadilannya. Pas bank sentral cetak uang melimpah, seperti yang kita bahas di segmen 1 dan 2, harga aset-aset milik orang kaya ini bakal terbang tinggi. Mereka makin kaya saat inflasi terjadi. Tapi lu yang cuma pegang gaji bulanan, harus bayar harga barang yang makin mahal dengan uang yang nilainya makin sampah. Inflasi adalah cara sistem memindahkan kekayaan dari kantong orang yang bekerja untuk uang ke kantong orang yang memiliki aset. Sistem ini sengaja bikin lu nggak pernah punya waktu luang. Karena daya beli lu terus dikurangi lewat inflasi, lu nggak bakal punya pilihan selain terus bekerja sampai tua. Lu nggak sempat mikir, lu nggak sempat protes,
karena energi lu habis cuma buat mikirin cara nutupin kenaikan harga bahan pokok bulan depan. Inilah cara paling efektif buat mengontrol populasi. Bikin mereka terus-terusan merasa kurang secara finansial supaya mereka tetap menjadi budak produktif yang patuh. Sekarang, lu udah tahu kalau sistem ini didesain buat bikin lu kalah. Jadi, apa langkahnya? Apakah lu harus benci uang? Enggak, lu harus paham cara mainnya supaya lu bisa memanfaatkannya. Langkah pertama yang harus lu tanamkan di otak, berhenti menabung sampah. Lu harus mulai membedakan antara currency atau mata uang dan money atau harta. Uang kertas adalah kupon yang bisa dicetak sesuka hati, sedangkan harta adalah sesuatu yang jumlahnya terbatas dan punya nilai intrinsik. Mulai sekarang, setiap kali lu dapat gaji, jangan biarkan semuanya duduk manis di rekening bank buat dimakan inflasi atau diputar bank lewat fractional reserve. Pintahkan sebagian hasil kerja keras lu ke dalam aset keras, hard assets. Aset yang nggak bisa dicetak dari udara kosong oleh pemerintah. Emas fisik, properti, atau instrumen yang punya value jangka panjang. Orang kaya bukan mereka yang punya banyak uang di bank, tapi mereka yang punya banyak aset yang menghasilkan uang. Lu harus punya benteng finansial yang nggak bisa diruntuhkan oleh kebijakan bank sentral. Langkah kedua, hancurkan rantai utang konsumtif. Jangan pernah berutang buat sesuatu yang nilainya turun, atau sesuatu yang cuma buat pamer gaya hidup. Kalau lu beli HP mahal pakai cicilan, lu sebenarnya lagi bayar buat jadi budak lebih lama. Fokuslah pada cash flow. Bangun sumber pendapatan yang nggak tergantung sama satu bos atau satu kantor. Di era kiamat finansial ini, skill yang bisa lu jual langsung ke pasar adalah asuransi terbaik lo. Lu harus punya mesin pencetak uang sendiri, bukan cuma nunggu jatah dari mesin orang lain. Terakhir, investasi pada otak lu sendiri. Sistem pendidikan, kiamat pendidikan, sengaja nggak majarin lu literasi keuangan supaya lu tetap jadi konsumen yang patuh. Lu harus belajar secara otodidak tentang ekonomi, investasi, dan sejarah. Di tengah kekacauan ekonomi, informasi adalah mata uang yang paling mahal. Lu harus jadi orang yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus menyerang. Saat orang lain panik karena harga naik, lu harus jadi orang yang tenang karena lu udah punya aset yang nilainya ikut naik. Saatnya berhenti jadi sapi perahan dan mulai jadi nahkoda atas masa depan finansial lu sendiri. Sekarang pilihan itu ada di depan mata lu. Lu bisa pilih buat nutup video ini, lupa sama semua yang gua omongin dan balik lagi jadi sapi perahan yang antre di ATM tiap awal bulan buat bayar cicilan rantai lu sendiri. Itu pilihan yang paling gampang, nyaman tapi mematikan. Atau lu pilih buat bangun. Lu mulai tarik kendali hidup lu. Lu berhenti ngejar angka gaib di layar HP dan mulai bangun aset nyata. Lu berhenti beli gengsi pakai utang dan mulai beli kebebasan pakai otak. Dunia mungkin lagi menuju kiamat finansial. Tapi buat mereka yang paham aturan mainnya, ini bukan akhir dunia. Ini adalah kesempatan terbesar untuk mengambil alih masa depan. Jangan biarkan keringat dan waktu lu menguap begitu saja demi memperkaya mereka yang pegang mesin cetaknya. Jadilah pintar, jadilah berani, dan yang paling penting, jadilah merdeka. Share video ini ke orang-orang yang lu sayang, karena mungkin mereka juga butuh sekoci ini sebelum semuanya terlambat. Komen di bawah, lu pilih jadi budak sistem atau jadi pemilik sistem? Gua tunggu jawaban lu. Sampai ketemu di bongkar-bongkaran berikutnya. Kita gas!